Rahimakumullah. Masih dalam lanjutan kajian kita terkait tentang tafsir dari dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Pada kesempatan ini kita ingin mengenengahkan tema dari rangkaian ayat di dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini, yaitu tema yang keempat terkait tentang tanggung jawab individu dan maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada penggalan ayat setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beberapa kali pertemuan telah kita uraikan terkait tentang penggalan ayat yang mulia ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah tidaklah memberikan syariat hukum kecuali apa yang mampu dijalankan dan dilakukan oleh seorang hamba. Maka dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah syariatkan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemahaadilannya dengan Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kata Allah Azza wa Jalla bahwasanya dari apa yang Allah syariatkan ini, yang mana syariat Allah itu tidaklah melebihi dan melampaui batas kemampuan seorang hamba. Dan ketika seorang hamba menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan tersebut, maka orang yang menjalankan syariat inilah yang akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari apa yang telah dia amalkan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan laha ma kasabat, dia akan mendapatkan pahala dari kebajikan yang dia kerjakan. Lalu kemudian kata Allah wa 'alaiha maktasabat, dan dia mendapatkan sanksi. Bisa jadi itu berupa siksa dari keburukan dan kejahatan yang dia pribadi lakukan. Maka dari penggalan ayat ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dijadikan oleh para ulama menjadi sebuah kaidah besar yang menegaskan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di mana masing-masing individu bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Ketika dia menjalankan kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, maka dialah yang akan mendapatkan pahalanya. Sebaliknya, ketika dia tidak menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan, justru dia melakukan kedurhakaan dan perbuatan dosa, maka dia juga yang akan menanggung akibatnya. Maka ini adalah gambaran tentang tanggung jawab seorang hamba terhadap dirinya. Dia akan mendapatkan apa yang dia amalkan, dan dia akan menanggung apa yang dia langgar. Ini adalah penegasan terhadap di mana masing-masing jiwa memiliki
tanggung jawab penuh terhadap perbuatannya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat dari sisi bahasa, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan antara perbedaan dari kebaikan dan keburukan. Ketika Allah mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada dua kata yang kalau kita lihat secara susunannya memiliki kemiripan antara kata-kata kasabat dengan iktasabat. Ya. Di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kita melihat kedalaman makna yang ada di dalam bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh ungkapan dalam kata bahasa yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan penyebutan kata-kata, pertama Allah katakan laha ma kasabat. Ini terdiri dari asal kata kasaba yang berarti perbuatan. Lalu kemudian karena pelakunya di sini adalah jiwa, sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan dan menyebutkan ini dalam bentuk muannas. Dalam bahasa Arab, kata itu terbagi dua. Isim ada kalanya dia muzakkar dan ada yang disebut dengan muannas. Maka kata-kata kasaba apabila fa'ilnya yaitu pelakunya muannas, maka dia akan bertambah dengan ta'nis yang dinamakan dengan untuk kata muannas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laha ma kasabat. Ya. Kalau kita lihat hurufnya, kasabat asal katanya dari 3 huruf, kaf, sin, ba. Lalu karena dia muannas ada ta'nis. Makanya menjadi 4 huruf, kasabat. Ya. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dosa, di sana ada kata wa 'alaiha ma maktasabat, terdiri dari, kalau kita perhatikan hurufnya, alif, kaf, mak, ta, sa, ba, dan ta. Terdiri dari 6 huruf. Di sini 4 huruf, di sini 6 huruf. Nah, ada sebuah kaidah di dalam bahasa Arab ketika dikatakan ziyadatun fil makna, ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Ada kaidah di dalam bahasa Arab, mungkin kurang familiar bagi kita, tapi ini ada di dalam ungkapan kata bahasa Arab. Ketika disebutkan jika satu kata ya ada tambahan huruf ziyadah, tambahan fil mabna, dari bentuknya, yang mana asal katanya sama-sama. Kalau kita lihat di dalam kamus, asal katanya terdiri dari 3 huruf, kasaba, sama. Tapi di sini ada penambahan huruf alif, ta, dan ta di belakangnya, sehingga dia menjadi 6 huruf di sini, dan di sini hanya penambahan ta karena fa'ilnya muannas. Di dalam kaidah bahasa Arab dikatakan tambahan di dalam bentuk, di dalam huruf, maka ini adalah tambahan di dalam makna. Tambahan di dalam huruf adalah tambahan di dalam makna.
Sehingga ini menambahkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam bahasa Arab dan tidak sia-sia kenapa Allah Azza wa Jalla memilih bahasa Al-Quran dari bahasa Arab. Karena banyak keluasan di dalam apa yang terdapat pada bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Nah, salah satunya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita ambil contoh ya untuk mendekatkan pemahaman. Kata-kata ghafara, yang dari kata itulah kita mendapatkan salah satu dari nama Allah, yaitu Allah Ghafur. Dari kata ghafara yang berarti mengampunkan. Ini kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, ghafara. Dari kata yang sama, sering kita mendapatkan kata istaghfara. Sama-sama dari ghain fa ra. Di sini istaghfara, 6 huruf. Apa tambahan di sana? Alif, sin, terus ta, ya, ada ta tambahan, istaghfara. Nah, tadi dikatakan dalam kaidah, tambahan di dalam huruf, dalam bentuk, ini menunjukkan tambahan di dalam makna. Sehingga dari kata yang sama, ghafara, yang terdiri dari 3 huruf, berarti mengampunkan. Istaghfara, ada tambahan makna di sana. Ada tambahan yang menunjukkan permintaan. Makanya istaghfara atau istighfar artinya adalah meminta ampun. Oke Pak, sudah mulai terlihat. Tambahan di dalam huruf itu adalah tambahan di dalam makna. Satu contoh lagi. Ya, kita sering membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perjalanan Dzulqarnain. Tentang perjalanan Dzulqarnain. Apa kata Allah Azza wa Jalla ketika menceritakan tentang tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain? Allah mengatakan bukan. Tentang firman Allah Azza wa Jalla ketika Khidir menjelaskan 3 kejadian yang Musa alaihissalam tidak bisa bersabar. Ketika Khidir membocorkan kapal, ketika Khidir membunuh seorang anak kecil, kemudian terakhir ketika Khidir membangun tembok milik satu kaum, di mana ketika Musa dan Khidir alaihi wassalam ingin menumpang karena mereka sudah kemalaman di dalam perjalanan. Di zaman itu tidak ada hotel, ya, belum ada aplikasi pemesanan, maka mereka mau tidak mau mesti mencari tumpangan. Maka kemudian fa'abau an yudayyifuhuma. Tidak ada satupun dari penduduk negeri itu yang sudi memberikan ruang bagi mereka beristirahat di malam itu sebelum melanjutkan perjalanan mereka untuk keesokan harinya. Ini menunjukkan kekikiran, kebakhilan penduduk negeri tadi. Terpaksalah di tengah malam gelap Musa dan Khidir melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya mereka di tepi kampung. Fawajada fiha jidara yuridu an yanqadda fa'aqamah. Terlihatlah ada tembok yang nyaris roboh. Lalu dengan sukarela Khidir membangunkan tembok milik penduduk yang nyata-nyata mereka tadi baru saja ditolak. Tapi dibangun oleh Khidir tanpa negosiasi, tanpa meminta upah kepada penduduk yang mana mereka ini adalah orang-orang yang kikir.
Maka Musa alaihissalam ya, komplain kepada Khidir, dan ini adalah peristiwa dan sanggahan dari Musa kepada Khidir yang membuat akhir dari perjanjian mereka. Maka Musa alaihissalam mengatakan, "Lau takhadta alaihi ajra." Kenapa engkau mau membangunkan dengan sukarela? Kenapa tidak negosiasi dulu dengan penduduk negeri yang nyata-nyata mereka ini adalah orang-orang yang bakhil yang tadi menolak kita? Apa kata Khidir? "Hadza firaqu baini wa bainika, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra." Kata Khidir, ini adalah batas perjanjian kita. Dan ini yang membuat kita tidak bisa bersama. Karena ada perjanjian sebelumnya, tidak boleh ada sanggahan terhadap apapun yang dilakukan oleh Khidir. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Maka sebelum kita berpisah, aku akan sebutkan kepadamu penjelasan terkait poin-poin yang membuat engkau tidak bisa bersabar. Oke. Di sana ada kata sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati'. Dari kata-kata istata'a. Ya. Nah, kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah diceritakan oleh Khidir, poin demi poin. Lalu kemudian terakhir, apa kata Nabi Khidir? Bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Khidir tadi, ketika Nabi Khidir membangun tembok. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu. Lanjutkan, Pak. Malam tasti', bukan tastati'. Oke, Pak. Dua kata yang sama, tapi yang pertama ada tambahan tak, di sini ada pengurangan tak. Tastati' dengan tasti'. Ya. Ini banyak sekali, Pak, di dalam Al-Quran. Contoh-contoh terkait tentang ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Ada tambahan di dalam makna ketika ada tambahan di dalam huruf dalam kata tersebut. Antara tastati' dengan tasti'. Sama dengan cerita juga di surat Al-Kahfi dalam kisah Dzulqarnain. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Ya, dua kata yang di sini famasta'u. Mereka tidak akan mampu untuk menaiki tembok tadi. Karena tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain ya, dengan keilmuan teknik yang sangat tinggi, sehingga tembok yang dibangun dari besi yang kokoh tadi adalah tembok yang licin, sehingga mereka tidak akan pernah mampu ya, tidak akan pernah mampu untuk menaiki dan melompati tembok tadi. Mereka tidak bisa menaikinya. Wa mastata'u lahu naqba. Ada tambahan di sini, dan ini yang lebih panjang. Dan mereka juga tidak akan mampu untuk melobanginya. Apa bedanya, Pak? Antara menaiki tembok tadi dengan melobangi. Melobangi ini ada tambahan, lebih panjang katanya. Famasta'u wa mastata'u. Ya, dijelaskan oleh para ulama bahasa. Ketika mereka dikatakan oleh Allah tidak mampu untuk menaiki tembok tadi, karena tembok itu licin, ya, mereka tidak pernah mencobanya. Tetapi ketika Allah katakan wa
mastata'u lahu naqba, mereka tidak mampu apa? Melubanginya. Ini tiap hari mereka lakukan. Mereka berusaha, tapi mereka apa, Pak? Tidak mampu. Ini tidak pernah dilakukan karena mereka belum mencoba, sudah tidak bisa. Tapi kalau ini tiap hari mereka coba. Mereka congkel terus. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam satu riwayat menceritakan tentang Ya'jud dan Ma'jud. Ketika Nabi katakan bahwasanya di setiap hari mereka bekerja untuk melobangi, berusaha terus melobangi tembok tadi. Begitu mereka sudah melihat ada yang terlobangi tapi belum tembus, dan ketika datang sore hari, apa kata pemimpin mereka? Mari kita pulang. Ini sudah malam. Esok kita akan kembali lagi. Dan esok harinya begitu mereka kembali, maka lubang yang sudah mereka usahakan untuk membuatnya itu, kata Nabi SAW, utuh kembali. Dan tidaklah hari bertambah dari apa yang mereka lakukan kecuali tembok itu bertambah keras. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, ya. Sedikit kita singgung kisah Ya'jud dan Ma'jud di surat Al-Kahfi ini. Apa yang menyebabkan akhirnya mereka bisa keluar? Diceritakan oleh Nabi SAW, ya, ketika mereka setiap hari mengerjakan itu, ya, ada perubahan, ada lubang, tapi mereka belum bisa menembusnya. Di petang hari mereka pulang beristirahat. Esok pagi mereka kembali, tembok itu utuh kembali. Itu terus yang terjadi setiap hari, dan itu yang mereka lakukan. Lihatlah apa yang Allah katakan, wa mastata'u, ada tambahan makna, sesuatu yang terus menerus mereka lakukan dan berulang-ulang walaupun mereka tidak mampu untuk menembusnya. Nah, di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi SAW menceritakan hal tersebut ketika Nabi menyebutkan bahwasanya pemimpin mereka tadi, kepala suku mereka ini, ya, ketika di sore hari mengatakan ini sudah petang, mari kita pulang, ya, esok kita akan kembali lagi. Itu terus yang terjadi sampai akhirnya seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah ini, Allah mengatakan hatta idza ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Bukan usaha mereka yang membuat tembok tersebut roboh sehingga mereka bisa keluar, tapi ini adalah ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Apa ketetapan Allah? Lewat lisan kepala kaumnya. Di mana di setiap hari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, dia mengatakan mari kita pulang, esok kita kembali lagi. Kita lobangi lagi. Nah, sampai waktu yang Allah tetapkan, kata Nabi SAW, ya, kepala suku mereka ini keceplosan. Dia mengatakan seperti biasa, ya, mengomandokan aba-aba bahwasanya ini sudah petang, mari kita pulang. Insya Allah besok kita akan kembali. Uraian yang mendalam terkait tentang kata dan ungkapan insya Allah. Maka izin Allah Subhanahu wa taala itulah yang Allah katakan bahwasanya idza jaa wa'du rabbi haqqan. Apabila sampai waktu yang Allah tetapkan itu akan terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada waktu yang telah Allah tentukan sehingga tembok tersebut roboh. Dan itulah masa ketika mereka keluar seperti diceritakan oleh Nabi SAW dalam beberapa riwayat hadis yang menceritakan tentang Ya'jud dan Ma'jud ini. Kembali kita ke pokok bahasan kita. Antara famasta'u dengan wa mastata'u. Seperti Nabi SAW, seperti Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam
tasdi', ada perubahan. Maka ziyadatun fil ma'na, ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Tambahan di dalam bentuk kata itu ada tambahan secara makna. Tidak sama artinya ketika ada tambahan huruf-huruf tadi di dalam sebuah kata di dalam bahasa Arab. Kaum muslimin ikhwatal iman. Kita lihat lagi penggalan ayat yang ada di hadapan kita. Apa tambahan makna? Perbedaan ketika Allah mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Bagi seseorang itu dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia kerjakan. Sedangkan dia juga akan menanggung dari dosa yang dia lakukan. Maka apa perbedaan yang terdapat di dalam kebaikan berkaitan pahala dengan apa yang dimaksudkan dalam dosa yang di sana ada konsekuensi dan sanksi dari dosa tersebut. Ketika Allah menggunakan di sini kasabat, di sini iktasabat, ada tambahan hurufnya. Maka para ulama mengatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah penegasan tambahan terkait kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Diuraikan oleh sebagian para ulama ahli tafsir perbedaan antara kasabat dengan iktasabat. Karena di dalam amal kebaikan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah berdasarkan hadis Nabi SAW ketika Nabi mengatakan dalam kebaikan jika seseorang berniat, baru apa Pak? Berniat ingin melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mencatat satu kebaikan. Kata bahasa hasanah. Allah Subhanahu wa taala akan catat itu sebuah kebaikan atau pahala, satu pahala. Sedangkan ketika dia mengerjakan apa yang dia niatkan itu, maka Allah mencatatnya menjadi berapa Pak? 10 pahala. Ya. Jika dia niat, Allah catat itu satu kebaikan. Dan ketika dia lakukan, jalankan apa yang dia niatkan tadi, maka Allah mencatatnya menjadi 10 kebaikan. Sedangkan dalam keburukan, jika seseorang berniat ya, ingin melakukan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala belum mencatatnya sampai dia melakukannya. Dan ketika dia lakukan keburukan yang dia niatkan tadi, Allah hanya mencatatnya menjadi satu dosa. Penegasan dalam kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sama antara niat di dalam kebaikan dengan niat di dalam keburukan. Tidak sama antara mengerjakan kebaikan dengan mengerjakan keburukan. Ketika di sini dia berniat, sudah tercatat satu pahala. Kalau dia lakukan dicatat oleh Allah 10 pahala. Kalau di sini dia berniat, Allah belum catat. Dan kalau dia kerjakan, Allah mencatat itu satu dosa. Maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang menunjukkan tentang makna ini hanya dari kata di sini kasabat dan di sini iktasabat. Ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil makna. Tambahan di dalam kata, maka itu tambahan di dalam makna. Maka kaum muslimin ikhwatal iman, kembali kita kepada apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya Allah mengabarkan pahala ketaatan kembali kepada orang yang menjalankannya, yang melakukan ketaatan.
tidak berkurang sedikit pun dan tidak dipindahkan kepada yang lain. Artinya, seseorang akan mendapatkan pahala apa yang dia kerjakan. Apa yang dia kerjakan. Ya, sebagai ilustrasi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil contoh satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi bersabda, kata Nabi, "Man dalla ala khair," atau dalam hadis yang lain, "Man sanna sunnatan hasanatan." Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Artinya, si A ini dia adalah orang yang menunjukkan orang lain kepada apa, Pak? Kepada kebaikan. Man dalla ala khair. Atau dalam hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menjadi pelopor. Ini maksudnya. Bukan membuat sunnah, tetapi adalah di mana dia menjadi pelopor sehingga orang yang tadinya tidak kenal dengan sunnah tadi, kemudian mengenalinya. Maka inilah makna dari kata man sanna sunnatan hasanatan. Orang yang menjadi pelopor dari sebuah sunnah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah busyra, kabar gembira. Ya, untuk kawan-kawan ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada antum untuk menjadi pelopor Utsman ini. Ini termasuk bagian dari man sanna sunnatan hasanah. Ya, badai kerikil-kerikil tajam yang berserakan di jalan ketika antum menjalankan amanah ini, ya, di situ ada kabar gembira diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man da'a ila huda, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, al-huda, petunjuk. Man sanna sunnatan hasanatan, orang-orang yang meletakkan pondasi, meletakkan batu pertama, cikal bakal yang mana di sana akan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tidak bisa mengelakkan badai, ombak yang menerjang dalam perjalanan menunaikan amanah ini. Ya, itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Man da'a ila huda," orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang meletakkan pondasi kebaikan, dia menjadi pelopornya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man da'a ila huda, falahu minal ajri mislu ujuri man amila biha." Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menjalankan kebaikan tadi. Ya. Badai yang antum hadapi, cobaan yang antum alami dalam perjuangan memikul amanah ini, meletakkan pondasi yang di dalam tempat itu akan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Inilah hakikat daripada perjuangan. Ketika kita membangun pondasi tadi dengan tegaknya sesuai dengan harapan dan impian, tegaknya wadah yang baik yang mengajak manusia kepada kebaikan, ibadah, menjalankan kewajiban dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang yang menjadi pelopor tadi, maka dia akan mendapatkan pahala. Allah mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menjalankan kebaikan tersebut, yang telah dia pelopori tadi, yang telah dia tunjukkan tadi.
la yanqusu min ujurihim syai'a. Dan itu bukan diambil persentase dari pahala orang yang mengerjakan. Oh, karena kamu menjalankannya setelah ditunjukkan oleh orang ini, potong 2,5%. Enggak. Orang yang mengerjakannya laha maka sabat, dia tetap mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan. Nah, para pelopor tadi yang bertungkus lumus sehingga tegaknya sebuah wadah, sebuah tempat, sebuah masjid yang didambakan dan diimpikan, yang di sana tergaung sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di sana orang-orang salat, sujud, membaca Al-Quran dan yang lainnya, mereka mendapatkan pahala dari apa yang mereka kerjakan. Dan para pelopor tadi, mereka akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan tadi. La yanqusu min ujurihim syai'a, dan itu tidaklah dipotong dari pahala orang yang mengerjakan ini. Nah, inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, abaikan terpaan angin badai, bismillah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah berazam kuat, bismillah, maju terus. Maju tak gentar. Ya. Kaum muslimin, ikhwatal iman. Di sini apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Laha ma kasabat. Di mana masing-masing akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan. Maka orang yang beribadah, salat, atau apapun yang dia lakukan, maka dia berpahala dengan apa yang dia lakukan. Dan para pelopor tadi akan mendapatkan aliran pahala yang tidak dikurangi dari pahala mereka. Dari pahala orang-orang yang beramal tadi, mereka mendapatkan pahala karena perjuangan mereka, karena kontribusi mereka di dalam kebaikan, sehingga memberikan ruang, kemudahan bagi orang-orang untuk beramal dan beribadah. Dan dari perbuatan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada mereka seperti yang Allah katakan, laha ma kasabat. Lalu kemudian wa 'alaiha maktasabat. Ini penegasan tidak ada pengalihan atau pemindahan dosa. Seseorang akan memikul dosa dari apa yang dia kerjakan. Lanjutan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Dan barang siapa yang menjadi pelopor, orang-orang yang menyulut api kemungkaran, lalu kemudian diikuti oleh orang-orang setelah mereka, ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan memikul dosa. Bukan memikul dosa orang yang berbuat kesalahan tadi, tetapi dia akan memikul dosa karena dia telah memberikan jalan, karena dia telah menjadi pelopor dalam keburukan tersebut. Jadi tidak ada dosa yang ditransfer, tidak ada dosa orang lain yang ditanggung oleh orang lain, tidak ada dosa akibat kesalahan dan kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Tidak seperti yang difahami oleh sebagian awam kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika anak-anak gadis, dikatakan ketika anak-anak gadis, ya, yang sudah balik tidak menutup auratnya, maka apa Pak? Dosa ditanggung oleh siapa? Enak kali. Kemana ayat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat? Ini yang ingin kita pahami. Maka ketika seorang anak berbuat dosa, ikhwatal iman, siapa yang menanggung dosanya? Dia sendiri yang menanggung dosanya. Tapi apakah ayahnya akan menanggung dosa dia? Tidak. Ayahnya menanggung dosa ayahnya. Ketika ayahnya tidak apa Pak? Tidak mendidiknya. Bukan dosa karena perbuatan anaknya. Hati-hati, ya, wanita-wanita, para istri, ketika kalian berbuat dosa, maka yang menanggung dosa adalah siapa? Adalah suaminya.
adalah ayahnya, adalah saudara laki-lakinya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Inilah makna dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan ini. Imam Al-Qurtubi menjelaskan perbedaan lafaz yang tadi kita sebutkan, yaitu kasabat dengan iktasabat tadi. Berbeda keadaan dan kondisinya secara makna. Makanya secara ungkapan bahasanya Allah pun membedakan antara laha ma kasabat dengan wa 'alaiha maktasabat. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Katsir mengatakan setiap jiwa memperoleh pahala dari kebaikan yang dia lakukan, dan dia akan menanggung dosa dari keburukan yang dia buat. Tidak ada seorang pun yang memikul dosa orang lain. Dan tidak ada kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seseorang akan mendapatkan pahala dari amal orang lain. Ini keadilan, ini keseimbangan yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penggalan ayat yang mulia ini. Di dalam ayat yang lain semakna, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah mengatakan wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kata Allah Azza wa Jalla, wa allaysa lil insan, seseorang tidak akan mendapatkan pahala illa ma sa'a, kecuali dari apa yang dia buat, ya, kecuali dari apa yang dia amalkan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, penegasan dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya pahala itu datang dari apa yang kita jalankan, dari apa yang kita amalkan. Maka pahala dan kemuliaan bukan didapatkan dari turunan. Ya. Kemuliaan bukanlah didapat dari turunan, tapi didapatkan dari apa yang kita amalkan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi, man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Kata Nabi SAW, orang yang batta'a artinya lambat, ya, nggak jalan, mogok. Man batta'a bihi 'amaluh, orang yang mogok amalnya, artinya dia tidak beramal, lam yusri' bihi nasabuh, maka dia tidak akan dipacu karena nasabnya. Oh, karena dia anak cucu Nabi, ya, dia mulia, karena dia adalah keturunan, ya, Nabi, maka dia adalah orang yang terdepan di dalam ketakwaan. Nabi SAW mengatakan, membatta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Tidak ada gunanya nasab kalau tidak ditunjang dengan apa, Pak? Dengan amal. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, apa kata Nabi? Lau saraqat Fatimah laqata'tu yadaha. Kata Nabi SAW, kalau seandainya Fatimah, yaitu binti Rasulullah SAW, anak Nabi SAW, putri yang paling dicintai oleh Nabi SAW, kalau seandainya Fatimah mencuri, kata Nabi SAW, laqata'tu yadaha, maka niscaya dia akan dijalankan hukuman untuknya. Tak pandang bulu. Tidak ada tebang pilih. Kemuliaan nasab tidaklah menyebabkan seseorang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam sebuah penggalan ayat ketika Allah menyebutkan inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah siapa? Apakah orang yang paling mulia nasabnya? Orang yang paling pekat biru darahnya?
Allah mengatakan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan langkah untuk menggapai ketakwaan adalah dengan amal saleh. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia amalkan, dari amalnya sendiri. Dan seseorang tidak akan mendapatkan pahala dari amal orang lain. Maka beramallah agar kita mendapatkan pahala. Berbuatlah agar kita mendapatkan kebaikan dari kebajikan yang kita amalkan tersebut. Makanya Nabi SAW ketika membaca ayat ini, ya, Nabi SAW membaca ayat penggalan yang tadi kita bacakan ketika Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia amalkan. Ketika sampai di titik ini, Nabi terdiam. Lalu kemudian Nabi mengangkat kepalanya, lalu Nabi mengatakan, kata Nabi, wal waladu min kasbi abi. Ada sebuah pengecualian yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu tentang pahala dari amal seorang anak. Ketika seorang melakukan amal ibadah sesuai dengan firman Allah tadi, dia yang mendapatkan pahala. Tapi ketika dia adalah anak dari seseorang, walaupun dia tidak niatkan, maka setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang anak, maka apa Pak? Orang tuanya akan mendapatkan pahalanya. Tidakkah bertentangan dengan ayat ini ketika Allah mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a? Bukankah Allah mengatakan seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia kerjakan, yang dia kerjakan sendiri, yang dia buat sendiri. Nah, kalau mungkin seseorang akan menangkap bahwasanya apa yang dilakukan oleh seorang anak, orang tua dapat pahalanya. Maka di sini Nabi SAW memberikan pengecualian. Disebutkan di dalam hadis ketika membaca ayat ini, Nabi terdiam. Lalu kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan Nabi kemudian mengatakan sebagai tafsiran dari ayat ini. Apa kata Nabi? Wal waladu min kasbi abi. Di mana seorang anak itu adalah amal orang tua. Jadi tidak bertentangan ikhwatal iman. Tidak bertentangan antara apa yang dinyatakan oleh Allah seseorang mendapatkan pahala dari amalnya sendiri dengan ungkapan yang mengatakan kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka orang tua Bapak dapat pahalanya. Ya, ini tidak bertentangan. Karena dalam kaidahnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini kita ungkapkan dalam makalah tulisan yang kita beri judul pola beragama yang lurus. Ya, ada makalah yang sudah kita tulis dengan judul pola beragama yang lurus. Di antara pola, ya kita bicara pola, bagaimana kita beragama ini dengan pola yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di antara polanya adalah kaidah tidak ada antara satu dalil dengan dalil yang lain bertentangan. Ya, tidak ada satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Tidak ada satu ayat bertentangan dengan hadis yang sahih. Dan tidak ada satu hadis bertentangan dengan hadis sahih lain. Ya, tidak ada bertentangan. Nah, kalau seandainya seseorang melihat antara satu ayat dengan ayat ini seakan-akan bertentangan, atau antara satu ayat dengan hadis ini seakan-akan bertentangan, atau dari satu hadis ini seakan-akan bertentangan dengan hadis yang lain yang sama-sama sahih dengan ketentuan bahwasanya dalilnya sahih,
Ya, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya seseorang melihat ya seakan-akan ada pertentangan, maka di sini ikhwatal iman bisa jadi pertama ya salah satunya tidak sahih. Ini salah satu penyebab. Yang kedua, kalaupun terlihat seakan-akan bertentangan, sesungguhnya berarti ada salah satu yang tidak tepat di dalam penempatan dalil. Karena dalam dalil ini ikhwatal iman ada dua kategori yang harus melekat. Pertama, sihhatul adillah, yaitu benarnya dalil. Yang kedua, sihhatul istidlal, benarnya penempatan dalil. Makanya para ulama ya di dalam kajian tafsir, di dalam kajian syarah-syarah hadis ya, ini memberikan uraian tadi. Sehingga dengan uraian yang benar, dengan penjelasan yang lurus, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah akan terangkatnya paradigma anggapan adanya pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Ya, maka kaidahnya ini sebagai pola beragama yang lurus, tidak ada satu dalil dengan dalil yang lain yang bertentangan. Baik ayat dengan ayat, baik ayat dengan hadis ataupun hadis dengan hadis. Maka ketika disebutkan seorang ayah atau seorang ibu, orang tua akan mendapatkan pahala dari amal yang dilakukan oleh anaknya. Ya. Seperti saat ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di titik ini kita duduk bersabar ya di majelis ilmu. Ya. Walaupun orang tua kita telah tiada ataupun mereka masih ada, yang duduk di majelis ilmu adalah kita. Tapi ketika kebaikan yang kita lakukan ini kita dapat pahala, orang tua pun akan mendapatkan apanya, Pak? Pahalanya. Bukankah seseorang hanya mendapatkan pahala dari apa yang dia amalkan? Mak saya tak pernah duduk di majelis ilmu, anggap seperti itu. Ya, sampai akhir hayatnya dia tidak pernah duduk di majelis ilmu. Apakah dia dapat pahala majelis ilmu? Ketika kita duduk di majelis ilmu, mak kita dapat. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Pengecualian dari ayat ini. Ketika Allah mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ketika Allah mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia kerjakan sendiri. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW kemudian menjelaskan ada satu pengecualian, yaitu pahala yang didapat oleh orang tua dari amal anaknya. Makanya Nabi menjelaskan, Nabi menafsirkan uraian pengecualiannya dengan sabda Nabi mengatakan wal waladu min kasbi abi, kata Nabi. Kenapa Nabi kecualikan anak? Karena anak adalah amal orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Satu bahan renungan kita. Ya. Dan insya Allah akan kita bahas pekan depan. Insya Allah. Masih terkait dengan ini. Yaitu dalam hal ibadah kurban. Di mana ketika kita memiliki kemampuan, maka wajib kita berkurban. Kalau kita punya kemampuan, wajib kita berkurban. Berapa, Pak? 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Sepakat, Pak? Sepakat ya? Kalau kita punya kemampuan, ya, maka kita wajib berkurban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Ya, panitia kurban Masjid Utsman membuka pendaftaran. Ya, maka yang daftar siapa, Pak? Bapak, ibu, atau siapa? Suami atau istri? Hah? Suami. Suami, Pak. Pertanyaannya, yang dapat pahala kurban suami apa istri? Wa allaisa lil insani ma sa'a. Jangan lupakan, Pak.
Ya, bahwasanya seseorang tidak dapat pahala kecuali apa Pak? Dari apa yang dia amalkan. Nah, sekarang yang berkorban siapa? Bapak atau ibu? Suami apa istri? Suami. Istri dapat pahala apa enggak? Enggak perlu jawab sekarang, Pak. Saya bilang kan tadi untuk kita pikirkan seminggu ke depan. Hah? Ya, kita pikirkan, kita kasih ininya, topiknya. Ya, masih kaitannya dengan ini. Ini akan menguji sejauh mana kepemahaman kita terhadap ayat tadi. Ketika Allah mengatakan seseorang dapat pahala dari apa, Pak? Yang dia amalkan. Sekarang yang berkorban bapak atau istri? Ini bagus, ya, bagus. Ada jawabannya, ada pengecualian. Cuman kita minta seminggu ke depan datangkan dalilnya. Apa? Kalau saya tadi anak tadi saya kasih dalilnya. Sabda Nabi mengatakan anak adalah amal orang tua. Sekarang ada enggak hadis yang mengatakan? Ada enggak hadis yang ini yang perlu kita cari, Pak. Ini yang perlu kita cari. Jangan buru-buru. Ada enggak dalil yang mengatakan bahwasanya kurban suami istri dapat? Kalau orang tua enggak kita niatkan ataupun enggak orang kita niatkan, orang tua dapat apa, Pak? Pahala. Jelas tadi itu masuk pengecualian. Ada dalilnya? Ada. Sabda Nabi mengatakan anak adalah amal orang tua. Nah, sekarang ini dia. Ini sedikit kita ngompori ini. Ya. Kalau seandainya, Pak, siapa? Suami berkorban. Yang dapat pahala di sini berdasarkan ayat siapa, Pak? Suami. Istri? Nggak bisa, saya nggak terima pengecualian. Kecuali ada apa, Pak? Ada dalil. Nah, inilah wacana ke depan, ya. Ke depan, seminggu ke depan kita kasih waktu, coba cari tahu. Ya, artinya kalau memang kurban suami, istri dapat apa? Pahala. Ya, istri dapat pahala, ya aman. Ya. Tapi kalau seandainya jawabannya setelah seminggu ini kita dapat jawaban suami berkorban, pahala dapat siapa, Pak? Dapat suami. Istri? Enggak dapat. Kasihan apa tidak, Pak? Istri dapat suami. Suami dapat pahala korban, istri dapat suami. Enggak bisa manfaat suami dikubur, Pak. Sekarang kan kita bicara pahala. Ya. Yang selama ini kita pahami apa, Pak? Suami berkorban, istri dapat. Keluarga dapat pahala. Dapat semua. Ya, ini yang kita carilah, Pak, dalilnya. Agar kita juga main nalar kita terkait tentang pahala. Konsepnya apa tadi? Seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari amalnya. Nah, ketika yang berkorban itu suami, berarti yang beramal di sini siapa? Berarti istri. Menurut ayat ini pemahaman sementara dulu. Menurut ayat ini, berarti istri dapat pahala apa tidak? Menurut ayat tadi, tidak. Tapi kan ini pengecualian. Inilah tugas Bapak cari dalilnya. Tanyakanlah ke ustadz-ustadz. Ya, berikan kita jawaban. Ya. Masalahnya, kalau seandainya ya, suami berkorban, yang dapat pahala suami, istri enggak dapat pahala, kasihan, Pak. Kubuah sorang-sorang. Iya kan, Pak? Kubur sendiri-sendiri masing-masing. Harusnya kalau seandainya
mencari duit suami itu tidak jadi alasan, Pak. Apa pikarajo sia nyiapkan kopi. Sia nyiapkan baju. Gitu. Gimana, Pak? Duit iya, pahala. Oke, kalau kita katakan selama ini ibu tidak komplain, ibu nerima saja. Alhamdulillah Bapak dapat istri yang qanaah. Ya, qanaah dalam dunia oke, tapi qanaah dalam akhirat enggak, Pak. Ya. Mendahulukan suami dalam dunia boleh. Pernah Pak dengar kisah antara seorang anak dengan seorang ayah? Mereka tidak punya biaya untuk pergi berjihad kecuali hanya untuk satu orang. Ya. Kalau ayahnya pergi, anaknya tidak bisa ikut jihad. Karena tidak ada biaya. Ya. Anaknya pergi, ayahnya tidak bisa ikut. Akhirnya apa yang dilakukan, Pak? Diundi. Ya. Ayah rumadat atau angka. Nah, kan gitu. Dilempar lah, Pak. Tut. Keluar rupanya anaknya. Anaknya keluar. Ya. Senang anaknya. Oke ya, berarti saya yang berjihad. Ayah tunggu di rumah. Apa kata ayahnya? Ayahnya mengatakan, "Nak, kau masih muda. Ayah udah tua. Ya. Mungkin ini kesempatan ayah terakhir berjihad. Kalau engkau masih panjang, nak, masih ada kesempatan besok ada jihad lagi, engkau bisa pergi." Apa kata anaknya, Pak? Apa wilayah? Gitu. Enggak bisa. Ya, ayah tahu selama ini kalau ada cuman satu gelas air jahe ya, biarlah ayah minum ya, biarlah awak enggak. Tapi sorry ya, ke urusan apa? Urusan akhirat. Oke, Pak? Ini bukan anak durhaka, tapi inilah bukti di mana fastabiqul khairat. Itu konsepnya. Nah, di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita ke suami dan istri tadi. Ya. Kalau seandainya pahala kurban itu hanya didapatkan oleh suami saja yang berkurban, ya, lalu istri dapat apa, Pak? Nah. Oke, Pak. Paham konsep pemikiran kita? Oke, kita dengarkan jawabannya insyaallah pekan depan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.